menanam porang itu tidak hanya sekedar menanam, tapi bagaimana menanam porang itu juga menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Jadi budidaya porang itu adalah budidaya porang yang bagaimana kita melestarikan hutan, bagaimana kita menjaga hutan agar tetap ekosistem terjaga, tapi manfaatnya adalah petani porang pada umumnya, terutama di daerah kawasan pinggiran hutan itu petani porangnya itu adalah bagaimana porang itu bisa menurunkan atau bisa kita turunkan ke anak cucu kita, di mana tidak mengurangi tingkat kesuburan tanah, tidak terlalu mengeksploitasi lahan, sehingga tetap menjaga ekosistem serta kesejahteraan petani pun juga ikut terangkat. Terkait dengan budidaya porang, konsep budidaya porang di Desa Klangon ini berbeda dengan konsep budidaya porang di daerah lain, karena porang muaranya atau kiblat porang adalah Desa Klangon. Karena porang di Desa Klangon sudah mulai dibudidayakan sejak tahun 1983. Konsep budidaya porang di Desa Klangon adalah konsep budidaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, karena porang di Desa Klangon bisa dipanen paling cepat di umur 2 tahun setelah tanam, tapi rata-rata untuk petani di Desa Klangon pemanenan porang itu pada tahun ketiga. Karena pada tahun ketiga itulah produksi umbi maupun katak itu sangat maksimal, dan diharapkan dalam 1 hektar sudah ada 3 generasi, yaitu tanaman porang generasi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan untuk pemanenan pada tahun ketiga itu yang dipanen hanyalah porang yang besar atau porang generasi pertama. Dan setelah tahun ketiga, tahun keempat kita panen secara terus menerus. Setiap tahun kita bisa langsung kita panen tanpa proses penanaman lagi, karena dalam 1 hektar sudah ada tanaman berlapis, istilahnya 3 umur. Komoditas porang ini adalah komoditas yang strategis. Namun sampai saat ini belum ada facelift tentang OPT-nya, sehingga kami memberanikan diri untuk menyelenggarakan semacam langkah-langkah kecil untuk mendapatkan facelift itu. Dan langkahnya itu sangat panjang, tapi kami sudah memulai itu dengan langkah pertamanya adalah dengan melakukan inventarisasi, kemudian identifikasi di Desa Klangon, Kecamatan Saradan. Mudah-mudahan dari kunjungan tim kami atau surveillance ke area tanaman porang ini, kami bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu mendeskripsi organisme yang berasosiasi dengan porang. Kemudian dari deskripsi itu kami bisa menggambarkan OPT utama dari porang itu apa, kemudian kita bisa memberikan kodifikasi. Jadi ini adalah langkah kecil, sehingga pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan facelift. Penting sekali facelift ini untuk perumusan program dan kebijakan pengamanan produksi porang ke depannya. Ini adalah salah satu rangkaian upaya kita untuk memfasilitasi ekspor salah satu komoditas Indonesia, gitu ya. Nah, memang facelift itu sangat dibutuhkan oleh negara mitra dagang kita. Maka dalam proses ini tadi kita melakukan observasi ke lingkungan porang, ya. Di situ kemudian kita menemukan beberapa informasi, ya. Jadi namanya apa saja dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena di dalam kegiatan surveillance itu ada spesifik surveillance, tapi sebelumnya diikuti dengan general surveillance, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk melakukan itu. Kami sebagai dari Kementerian Pertanian, dari Direktorat Perlindungan, artinya tidak berpangku tangan menunggu setelah ada serangan, karena nanti ini budidaya tanaman porang ini usaha taninya masih di ekologi aslinya, sehingga tidak mengganggu sekali. Tapi ke depan ini karena permintaan yang tinggi dari negara-negara importir, akan terjadi budidaya porang yang intensif, sehingga nanti bisa di lahan terbuka. Di beberapa tempat sudah di tanah-tanah pekarangan, bahkan ada di tanah-tanah yang subur yang ditanami padi sudah digunakan untuk porang. Ya, itu
dan untuk pengamanan produksi, karena melihat permintaan yang tinggi, ekspor yang tinggi gitu kan, sehingga itu Kementerian Pertanian dalam ini Direktorat Perlindungan harus tetap siap untuk program dan kegiatan facelift, penyusunan facelift. Porang sangat bermanfaat dalam sendi kehidupan kita, mulai makanan, mulai pembungkus kapsul, mulai lem, mulai kosmetik, dan masih banyak lagi kebutuhan yang berasal dari porang. Sehingga menanam porang atau tidak mau menanam porang, tetap kita akan menjadi penikmat daripada hasil olahan porang. So, saya selalu berharap semangat petani porang, kita mudah-mudahan bisa sukses bersama-sama dengan menanam porang. Dan bagi kami, menanam porang adalah mengibaratkan kita masuk dalam sebuah gerbang kesuksesan, asal kita tekuni dengan tidak putus asa. Jadi tetap konsekuen menjadi petani porang dengan pendampingan yang baik. Saya kira bisa sukses seperti petani-petani yang berada di wilayah Desa Kelangon.